Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita bertemu lagi dengan Mr. Rizal di Grammar Class Level 2. Nah, untuk materi hari ini kita akan pelajari tentang Present Perfect. So, Present Perfect itu apa sih? Nah, kalau Present Perfect itu adalah to express an activity that has happened at present, untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di masa sekarang. Nah, remember, kalau present itu kan masa sekarang, perfect itu sudah terjadi. So, masa sekarang yang sudah terjadi. Nah, begini, Sa. Untuk present perfect sendiri itu mempunyai dua kalimat. Ada yang kalimat verbal dan ada yang non-verbal sentence. Nah, untuk yang verbal sentence itu bagaimana? Nah, ini adalah patternnya. Yang pertama ada kalimat positif. Kalimat positifnya itu adalah subjek, have atau has, plus verb 3 plus objek. Dalam sebuah kata kerja itu mempunyai tiga bentuk. Ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sedangkan untuk present perfect itu menggunakan bentuk ketiga setelah have atau has. Kemudian yang negatif itu tinggal menambah not setelah have atau has ya guys. Jadi subjek, have atau has, not, verb 3, dan objek. Nah, untuk kalimat tanya ada dua. Ada kalimat tanya positif dan ada kalimat tanya negatif. Kalau kalimat tanya yang positif itu bagaimana? Yaitu adalah have atau has ya guys. Jadi ini kita tambah has. Plus verb 3 plus objek, jangan lupa tanda tanya. Nah, untuk yang kalimat tanya negatif itu ada dua bentuk, mau dipisah ataupun digabung. Nah, kalau dipisah maka jadinya adalah have atau has plus subjek not. Jadi dipisah oleh subjek ya. Verb 3 baru objek dan jangan lupa tanda tanya. Dan untuk kalau yang digabung maka jadinya haven't atau hasn't plus subjek, verb 3 dan objek. Nah, kita ke contoh. Contohnya seperti ini guys. Example, she has just come here. She itu subjek. Kemudian has itu adalah has itu sendiri. Kemudian just itu ya ini termasuk daripada time signal. Kemudian come itu adalah verb 3. Dan here itu adverb. Yes, jadi ada has ya kan. Sama ya kan. Ada has atau have ya kan. Oke, ini has ya guys. Nah, subjek has verb 3. Kemudian untuk yang negatif itu contohnya they haven't studied math. Mereka belum mempelajari matematika. Nah, they itu adalah subjek, haven't itu adalah bentuk negatifnya. Jadi have sama not yang digabung, have plus not. Kemudian studied itu adalah verb 3. Kalau math-nya itu adalah objek. Oke? Nah, untuk kalimat tanya positifnya kita punya contoh, have you known me? Apakah kamu sudah tahu saya? Atau bisa bermakna sudahkah kamu tahu saya? Jadi, kalau dalam kalimat tanya yang positif itu bisa mempunyai makna dua. Bisa apakah sudah? Kemudian bisa juga sudahkah. Jadi bisa sudahkah atau apakah sudah guys. Nah, jadi kalau kita maknakan sudahkah kamu mengetahui saya? Nah, itu juga bisa, ataupun apakah kamu sudah mengetahui saya? Nah, have itu ya menandakan bahwasanya dia itu bermakna apakah nanti ya. Jadi ada have itu sendiri, kemudian you-nya itu adalah subjek, known itu adalah verb 3, dan me itu adalah objek. Jangan lupa tanda tanya. Jadi ada semua ya. Kemudian untuk yang kalimat tanya negatif bisa dua, bisa dipisah ataupun digabung. Kalau mau dipisah maka has dengan not-nya dipisah oleh si subjek. Kemudian ada verb 3-nya yang berupa arrive dan tidak ada objek ya. Karena arrive itu termasuk kata kerja yang tidak bisa mempunyai objek. So, has she not arrived yet? Apakah dia belum datang? Kayak gitu. Next, contohnya adalah haven't the students done the duty? Apakah murid-murid belum mengerjakan tugasnya? Nah, seperti itu ya guys. Jadi, haven't itu gabungan daripada have plus not. Yes, harus digabung kalau dalam kalimat yang negatif. Kalimat tanya negatif ya, have sama not-nya tidak bisa. Have not the student. Ya. Kalau mau dipisah, maka dipisah dengan subjek.
Oke, baru the student itu adalah subjek dan itu adalah verb 3, the duty itu adalah objek. Jangan lupa tanda tanya. Yes? Oke, itu adalah contoh daripada verbal sentence. So, apakah sudah dimengerti? Kita beralih ke non-verbal sentence. Nah, untuk yang non-verbal sentence, maka berbeda guys. Sebenarnya kalau di dalam non-verbal sentence itu tinggal menambah been, ya. Jadi setelah have atau has itu tinggal menambah been. Cuman setelahnya itu bukan verb lagi karena non-verbal. Ingat, non-verbal itu bukan kata kerja, melainkan 3 komplement. 3 komplement yang sudah kita pelajari adalah yang pertama adjektif, yang kedua itu adalah noun, dan yang ketiga adalah adverb. Nah, seperti itu ya guys. So, kalimat positifnya adalah subject plus has atau have plus been dan 3 komplement. Pilih salah satu. Kemudian kalau negatifnya tinggal menambah not setelah has atau have. Bisa digabung, bisa hasn't atau haven't plus been plus 3 komplement. Salah satunya ya. Oke, untuk yang kalimat tanya positif, maka have atau has-nya ditaruh di depan. Nanti akan bermakna seperti tadi, sudahkah atau apakah sudah. Plus subject, plus been, plus three complement. Untuk kalimat tanya yang negatif, maka bisa dua, bisa dipisah atau digabung. Kalau mau dipisah, has atau have dipisah oleh subject, not, baru been, dan three complement, jangan lupa tanda tanya. Kemudian kalau yang mau digabung maka hasn't atau haven't plus subject, been plus three complement, dan jangan lupa tanda tanya. Nah, kok nggak ada contohnya? Oke, kita buat contoh ya. Seumpama saya sudah ada di sini, jadi bilangnya I have been here. Jadi here itu termasuk daripada adverb. I itu adalah subjek, have ya have penanda bahwasannya perfect, dan been itu verb 3 daripada be. Oke, kalau yang negatif maka sama. Saya belum menjadi seorang dokter. Jadi sama I have not been a doctor. Nah, jadi ini nih contoh yang noun ya guys. I have not been a doctor. Saya belum menjadi dokter. Kalau seandainya bertanya, maka sudahkah atau apakah sudah? Sama, apakah kamu sudah di sana? Jadi gimana bilangnya? Have you been there? Apakah kamu sudah di sana? Have you been there? Gitu ya guys. Dan there itu termasuk daripada yang adverb. Kalau doctor tadi yang noun. Nah, kalau yang kalimatnya negatif, maka bisa dua, bisa dipisah. Kalau dipisah gimana? Have sama not dipisah oleh subjek. Jadi, seumpama, apakah dia perempuan belum menjadi seorang dokter? Berarti bilangnya gimana? Has she not been a doctor? Jangan lupa tanda tanya. Atau mau digabung, berarti bilangnya hasn't she been a doctor? Nah, hasn't she been a doctor? Apakah dia belum menjadi seorang dokter? Seperti itu ya. So, ini adalah non-verbal sentence. Ingat, kalau non-verbal sentence itu bukan kata kerja. Nah, sekarang subject verb agreement atau persetujuan kata kerja untuk subjek. Nah, kata kerja yang akan disetujukan yaitu adalah have sama has. Kalau have itu digunakan oleh I, you, we, sama they. Jadi I have, you have, they have, sama we have. Kalau has itu digunakan oleh she, he, it. She has, he has, sama it has. So remember guys, untuk yang has itu yang tunggal, kalau have itu yang jamak kecuali I. Yes? Oke. Nah, itu subject verb agreement-nya. So, sekarang sudah mengerti apa sudah mengerti? Oke, itu present perfect. Ingat kalau present perfect pasti ada makna sudah atau telahnya guys. Jadi sudah atau telah. Nah, itu present perfect. Dan itu terjadi di masa sekarang, kalau bukan di masa lampau ya. So, that's all for today's meeting for present perfect. I do apologize for the mistake I made during speaking in front of you. I am Mr. Rizal, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradise, let's speak up.